Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Tri Rahmawati dengan NIM 19112444025 dari kelas 3B Prodi PG PAUD Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran anak usia dini, yaitu media yang telah saya buat, kotak alfabet. Latar belakang teori behavioristik. Pandangan behavioristik beranggapan bahwa bahasa merupakan masalah responden sebuah imitasi. Tokoh yang menganut behavioristik ini adalah Skinner dan Bandura. Skinner mengungkapkan bahwa berbicara dan memahami bahasa diperoleh melalui rangsangan lingkungan, yaitu tentang teori belajar yang disebut operant conditioning. Sementara itu, menurut Bandura, perkembangan bahasa dapat dikembangkan melalui tiruan atau imitasi dari orang lain. Bandura juga berpendapat bahwa anak belajar bahasa dengan melakukan imitasi atau meniru suatu model, yang berarti tidak harus menirukan penguatan dari orang lain. Dengan kata lain, perkembangan keterampilan dasar bahasa pada anak usia dini diperoleh melalui pergaulan dan interaksi yang diperoleh anak dengan teman sebayanya atau orang dewasa. Teori behavioristik lebih mengedepankan peran perlakuan lingkungan setelah anak dilahirkan. Ketika dilahirkan, anak tidak memiliki kemampuan apapun. Belajar bahasa harus dengan pengkondisian lingkungan, proses imitasi, dan diberikan penguatan. Dengan demikian, pengkondisian lingkungan menjadi sebuah faktor yang kritis karena lingkunganlah yang perlu memberikan pengaturan pada stimulus dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Jika stimulus bahasa yang diberikan kepada anak baik, maka konsekuensi atau hasil yang akan didapatkan oleh anak juga akan baik. Maka dari itu, berinteraksi dengan anak melalui penggunaan media APE ini dapat membantunya dalam mengembangkan bahasa anak. Media pembelajaran kotak alfabet adalah salah satu media yang digunakan guru dalam membantu melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Selain itu, kotak alfabet dapat mengembangkan kemampuan anak usia dini, yaitu aspek bahasa, sehingga anak dapat terstimulus perkembangannya. Alat dan bahan kotak alfabet. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1. Kotak susu bekas, 2. Stik es krim, 3. Kertas origami, 4. Kertas manila, 5. Double tip, 6. Penggaris, 7. Pensil, 8. Gunting, 9. Lem stick, 10. Spidol, 11. Cutter, 12. Kardus bekas. Berikut cara pembuatan kotak alfabet. Langkah-langkah pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, potong kertas manila menjadi 2. Lalu bungkus kotak susu tadi menggunakan lem double tip. Selanjutnya, ukur kertas origami menggunakan pensil dengan ukuran 3 cm x 3 cm, lalu potong dan buat sebanyak 26 potongan kertas. Keempat, beri huruf alfabet pada setiap potongan kertas menggunakan spidol dan tulis seperti huruf A sampai Z. Kemudian, tempelkan potongan kertas tersebut pada kotak susu dengan lem stick. Yang keenam, berikan lubang pada kotak susu di bagian atas huruf alfabet menggunakan cutter. Yang ketujuh, selanjutnya, ukur kardus menggunakan pensil dengan ukuran 3 cm x 3 cm, lalu potong. Begitu juga dengan origami yang dibuat dengan ukuran 3 cm x 6 cm. Potong dan masing-masing buat sebanyak 26 buah. Dan jangan lupa diberi huruf alfabet pada kertas origami menggunakan spidol.
Yang ke-8, tempelkan kertas origami tadi pada kardus bekas menggunakan lem stick. Yang ke-9, siapkan stik es krim dan beri lem pada bagian atas stik menggunakan lem stick. Lalu tempelkan kardus yang sudah dilapisi origami tadi ke stik es krim. Selesai, kotak alfabet siap digunakan. Aspek perkembangan kotak alfabet. Adapun aspek yang dapat dikembangkan untuk anak usia dini melalui permainan kotak alfabet, yaitu 1. Pada perkembangan nilai agama dan moral, anak dapat berperilaku sopan terhadap guru. Anak juga dapat mengucapkan doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Yang kedua, aspek perkembangan bahasa. Anak dapat mengucapkan dan menyebutkan huruf-huruf serta warna. Anak juga memahami bunyi-bunyi dari huruf tersebut. Dan anak juga dapat mengulang kalimat sederhana. Yang ketiga, aspek perkembangan kognitif. Anak dapat mengenal huruf, bentuk, dan warna. Dan yang keempat, aspek perkembangan fisik motorik, yaitu motorik halus. Pada aspek ini, anak dapat melatih motorik halusnya melalui jari-jari tangannya, karena anak diminta untuk memasukkan stik es krim ke dalam susu kotak yang sudah dilubangi. Yang kelima, aspek perkembangan seni. Anak dapat mengekspresikan diri dengan menyanyikan lagu dari huruf alfabet. Yang keenam, aspek sosial emosional. Anak dapat memiliki rasa percaya diri ketika menyanyikan lagu dan anak dapat bersabar menunggu giliran main. Manfaat media pembelajaran kotak alfabet. Yang pertama, anak dapat mengenal huruf melalui kotak alfabet. Yang kedua, anak dapat mengenal bentuk dan berbagai macam warna. Yang ketiga, anak dapat menyusun huruf-huruf alfabet. Yang keempat, dengan kotak alfabet dapat melatih kemampuan bahasanya. Tujuan pengembangan pembuatan alat permainan edukatif sesuai STTPA nomor 137 tahun 2014 pada tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, nilai-nilai agama dan moral, yang dimana anak dapat mengetahui agama yang dianutnya. Yang kedua, mengucapkan doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Yang ketiga, anak dapat mengenal perilaku baik atau sopan dan buruk. Yang keempat, anak membiasakan diri berperilaku baik. Yang kelima, mengucapkan salam dan membalas salam. Selanjutnya, pada aspek fisik motorik, yaitu motorik halus, di mana anak dapat mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus atau menjumput, mengelus, mencolek, mengepal, dan memelintir. Kemudian, aspek kognitif. Dalam belajar dan pemecahan masalah. Yang pertama, mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dan sebagainya. 2. Mengetahui konsep banyak dan sedikit. Yang ketiga, mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu. Yang keempat, mengenal pola kegiatan dan menyadari pentingnya waktu. Yang kelima, memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga, ruang, lingkungan sosial, atau misalnya sebagai peserta didik, anak, atau teman. Kemudian berpikir logis. Yang pertama, mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau warna, atau ukuran. Yang kedua, mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis, atau kelompok yang berpasangan dengan dua variasi. Yang ketiga, mengurutkan benda berdasarkan 5 sarasi, ukuran, dan warna. Kemudian berpikir simbolik, yaitu mengenal
lambang huruf. Lalu aspek bahasa. Dalam memahami bahasa, yang pertama, anak menyimak perkataan orang lain atau bahasa ibu atau bahasa lainnya. Yang kedua, mengerti dua perintah yang diberikan secara bersamaan. Yang ketiga, mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia. Contoh, bunyi dan ucapan harus sama. Kemudian mengungkapkan bahasa. Yang pertama, mengulang kalimat sederhana. Yang kedua, bertanya dengan kalimat yang benar. Yang ketiga, menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Lalu keaksaraan. Yang pertama, anak dapat mengenal simbol-simbol. Yang kedua, meniru atau menuliskan dan mengucapkan huruf A sampai Z. Yang kelima, aspek sosial emosional. Dalam kesadaran diri, yang pertama mengendalikan perasaan, yang kedua menunjukkan rasa percaya diri, yang ketiga memahami peraturan dan disiplin, yang keempat memiliki sikap gigih atau tidak mudah menyerah, dan selanjutnya perilaku prososial. Yang pertama menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, menunjukkan rasa empati. Yang keenam, aspek seni, yaitu tertarik dengan kegiatan seni, yang dimana anak akan bernyanyi sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan dari media pembelajaran kotak alfabet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Tri Rahmawati dengan NIM 19112444025 dari Prodi PG PAUD kelas 3B dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan media yang telah saya buat, yaitu kotak alfabet. Untuk cara penggunaannya cukup mudah. Yang pertama, anak akan diminta untuk menyebutkan huruf A sampai Z dengan menggunakan nyanyian, agar anak lebih cepat memahami dan lebih cepat menghafal huruf-huruf alfabet. Seperti contoh, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lalu tanyakan kepada anak, kotak ini bentuknya apa ya? Iya, persegi. Pinter. Setelah itu, anak-anak akan diminta untuk menyebutkan warna-warna yang sudah tertulis huruf alfabet. Seperti contoh, huruf A warna apa ya? Warna kuning. Huruf B warna apa ya? Warna merah. Huruf C warna apa ya? Warna hijau. Huruf D warna apa ya? Warna pink. Begitu sampai seterusnya. Kemudian minta anak untuk memasukkan stik, lalu mencocokkan dengan huruf dan warna yang sesuai. Seperti contoh, sesuaikan dengan huruf dan warnanya. Nah, sudah selesai. Dengan media ini, anak dapat mengembangkan kemampuan kognitif, kemampuan sosial emosional, kemampuan fisik motorik, kemampuan seni, dan kemampuan bahasa, sehingga dapat menstimulus perkembangannya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.